Oke, jadi pembahasan atau topik pembahasan yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini adalah mengenai cara pengambilan sampel. Ada 2 cara, yaitu jadi pada dasarnya untuk bisa mengambil sampel, masih ingat ya sampel itu apa ya? Minggu lalu sudah sempat kita bahas ya. Artinya kita ngambil, salah satu bagian dari seluruh populasi yang ada. Nah, cara pengambilannya itu seperti apa? Ada cara acak atau random, ada yang bukan acak atau non random. Nah, yang secara acak itu merupakan suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel. Nah, pemilihannya itu dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapatkan kesempatan yang sama atau equal chance. Nah, untuk bisa dipilih menjadi anggota sampel. Nah, pemilihan itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknik itu seperti undian ya atau lottery seperti itu. Nah, jika jumlah elemennya itu ribuan, sangat banyak elemennya, maka perlu dilakukan atau dibuatkan suatu tabel angka acak. Nah, cara ini dianggap lebih objektif karena netral ya. Jadi cara ini dianggap lebih objektif karena dia bersifat netral. Nah, samplingnya nanti, jadi sampel itu teknisnya, caranya, sampling itu adalah hasil dari pengambilan data tadi. Nah, samplingnya itu disebut dengan probability sampling, ya, probability sampling. Yaitu setiap elemen mempunyai probabilitas atau kemungkinan yang sama untuk dipilih. Nah, sehingga cara acak ini dia menggunakan metode analisis statistik. Nah, biasanya untuk cara acak ini digunakan untuk menguji hipotesis atau juga nanti Anda akan melakukan teknik juga bisa melakukan memperkirakan besarnya kesalahan perkiraan. Itu biasanya dilakukan untuk cara pengambilan sampel acak. Nah, sementara cara pengambilan sampel bukan acak atau non-random, itu suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel. Setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, ini kekurangannya ya, jadi agak kurang adil seperti itu. Nah, samplingnya itu nanti disebut dengan istilah non-probability sampling. Artinya, setiap elemen tidak mempunyai kemungkinan atau probabilitas yang sama untuk dipilih. Sehingga sifatnya itu adalah subjektif. Artinya, kalau Anda melakukan pengambilan sampel secara non-random, Anda bisa aja milih berdasarkan suka dan tidak suka. Kayaknya saya suka yang ini deh, kayaknya saya suka yang itu deh. Nah, itu. Kalau yang acak enggak, Anda akan memilih secara acak. Ya mau suka tidak suka, Anda akan memilih secara acak. Jadi kemungkinannya itu sangat adil gitu ya. Nah, cara mana yang akan digunakan itu tergantung kepada orang yang melakukan sampel ini. Jadi misalnya Anda akan mengumpulkan data, maka Anda bisa memilih cara mana yang menurut Anda itu terbaik. Karena dua cara ini tidak ada yang mengklaim dia yang paling baik, tidak ya, tapi nanti tergantung kondisi. Tentunya hal ini perlu diketahui adalah hanya dengan probabilitas sampling yang sifatnya acak, maka kita dapat melakukan ini. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya. Jadi bukan saya bilang ini yang paling bagus, tidak ya, tapi hanya dengan dengan melakukan probabilitas sampling, ini ya probabilitas sampling ini. Nah, yang sifatnya acak, kita dapat melakukan beberapa kegiatan ini. Jadi melakukan metode analisis statistik, harus mengambil sampel secara acak. Jika ingin menguji hipotesis, maka Anda bisa menggunakan probabilitas sampling dengan cara acak. Jika ingin melakukan perkiraan interval, maka Anda akan melakukan probabilitas sampling dengan cara acak. Atau memperkirakan besarnya kesalahan perkiraan, Anda bisa menggunakan probabilitas sampling dengan cara acak. Nah, itu sarannya seperti itu. Nah, sehingga nanti
akan ada memungkinkan untuk memperhitungkan besarnya risiko ketidakpastian atau uncertainty dalam proses pengambilan keputusan jika Anda menggunakan ini cara acak. Nah, cara bukan acak ini gimana, Bu? Nah, ini tadi subjektif, artinya ada kemungkinan Anda ingin melakukan pengolahan data secara kualitatif, artinya Anda ingin melihat pendapat orang gitu ya, pendapat seseorang terhadap sistem bisa, atau terhadap suatu kebijakan bisa. Anda comot orang itu berdasarkan ini kayaknya saya pilih orang ini aja karena dia sudah cukup lama bekerja. Saya pilih orang ini aja karena dia sudah mengenal dengan sistem dengan sangat baik. Nah, sehingga yang data yang Anda olah ya hanya data yang berasal dari sampel yang tadi Anda pilih gitu. Cuma memang apa namanya, nanti kondisinya itu adalah non probability sampling, artinya akan sulit untuk memperhitungkan besarnya risiko ketidakpastian. Kenapa? Karena Anda sudah memilih sampel yang pasti jawabannya seperti itu, yang pasti mengerti dengan sistem, yang pasti menguasai kondisi lapangan dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk mengumpulkan data-data, jadi ketika Anda akan melakukan sampling, tadi sudah tahu caranya, ada dua cara, ada cara acak dan bukan acak gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya Anda mengumpulkan data hasil samplingnya tadi? Nah, ada 4 cara. Pertama itu adalah membuat daftar pertanyaan, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan observasi dan mengirimkan email, telepon, atau ya intinya berkomunikasi lah dengan alat komunikasi. Nah, di sini kita lihat untuk bagian pertama adalah daftar pertanyaan. Di apa namanya, bagian yang paling penting dalam mengumpulkan data adalah untuk yang daftar pertanyaan ini adalah merancang kuesioner. Ini yang paling penting. Jadi bagi rekan-rekan semua yang ingin melakukan penelitian dan melibatkan media kuesioner sebagai alat pengumpul datanya atau dengan menggunakan konsep daftar pertanyaan gitu ya. Nah, perlu diketahui ini adalah bagian terpentingnya. Oke, ini bagian terpentingnya. Jadi kuesioner itu nanti berupa list daftar isian seperti itu ya. Jadi isinya itu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar untuk setiap responden. Jadi Anda punya ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang akan sama dijawab nanti oleh responden Anda gitu. Jadi tidak beda-beda gitu ya. Nah, pertanyaan ini ada yang sistematis, ada yang standar. Nah, kalau dia sistematis, itu cirinya adalah item-item pertanyaan itu disusun secara logik, sesuai maksud dan tujuan. Kalau sistematis, artinya ketika Anda ingin melakukan pengujian, ingin mengetahui kepuasan pengguna terhadap satu sistem, dan Anda ingin mengumpulkan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan menggunakan tools-nya Questionnaire dengan secara sistematis, maka Anda perlu menetapkan beberapa poin pertanyaan atau pernyataan secara logik sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau misalnya ingin mengetahui kegunaan dari sistem, maka settinglah pertanyaan yang mengarah pada kegunaan sistem. Kalau ingin mengetahui apa namanya kualitas dari sistem, maka settinglah pertanyaan yang mengarah pada kualitas dari sistem. Kalau standar, nah kalau jenis pertanyaan standar, maka item pertanyaan itu mempunyai ada apa artinya ada keterangan mengenai pengertian, konsep dan definisi yang sama. Nah, yang perlu Anda ketahui, Anda punya list pertanyaan ini disusun berdasarkan tadi pengertian atau berdasarkan konsep-konsep atau berdasarkan definisi yang sama. Misalnya Anda ingin mengukur kepuasan pengguna secara kuesioner standar, maka pertanyaan Anda itu ya lebih standar ya, artinya apakah Anda sudah puas menggunakan sistem, bagaimana tanggapan Anda tentang tombol ini, bagaimana tanggapan Anda tentang itu, lebih standar gitu. Jadi dia mengarah pada pengertian konsep dan definisi aja. Apakah Anda memahami maksud pengentrian data di sistem? Apakah Anda sudah mengetahui cara kerja entry data di sistem? Nah, itu standar.
Kalau sistematis enggak. Jadi kalau sistematis ini Anda ingin mengukur kepuasan pengguna, Anda harus tahu dulu indikator kepuasan pengguna itu apa. Ada misalnya ada 7 ya, kalau di IMK itu ada 7. Salah satu usability atau kebergunaan, yang kedua itu accessibility atau aksesnya seperti apa. Nah, Anda setting pertanyaan berdasarkan indikator-indikator tadi. Itu yang disebut sistematis. Nah, berikutnya berkaitan dengan kuesioner. Nah, yang kuesioner yang Anda akan buat itu harus sesuai dengan situasi lingkup topik yang diselidiki. Kalau misalnya ingin mengetahui kepuasan penggunaan aplikasi ojek online misalnya itu. Nah, pertanyaannya itu atau isi kuesionernya itu mengarah pada yang tadi gitu. Mengarah pada ojek online A gitu ya. Jadi nggak kemana-mana nanti pertanyaannya. Kemudian informasi berupa fakta, objektif itu harus sesuai dengan tujuan survei. Jadi kalau Anda ingin tujuannya itu mengukur kepuasan pengguna, maka informasi yang Anda sampaikan atau yang Anda ingin tampilkan sebagai pendamping pertanyaan atau pernyataan Anda harus sesuai fakta, harus objektif, artinya harus sesuai dengan misalnya kepuasan pengguna sistem gitu ya. Nah, fakta atau objek itu harus sesuai dengan yang ada pada sistem. Jadi jangan nanti menyampaikan pertanyaan itu informasi sampaikan di sana, ternyata itu sebenarnya bukan untuk aplikasi ojek online, tapi lebih ke apa misalnya apa aplikasi mobile banking seperti itu. Jadi kan nggak matching nanti ya. Tujuannya itu adalah mengukur kepuasan penggunaan ojek online. Tapi ternyata informasi yang Anda sampaikan untuk isi kuesioner itu lebih pada kepuasan pengguna mobile banking. Jadi nggak cocok. Gitu. Nah, berikutnya adalah target respondennya harus jelas ya ketika Anda ingin menggunakan kuesioner sebagai alat Anda untuk mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan responden ini, sebenarnya standarnya itu dari secara statistik itu sebenarnya 2/3. Secara statistik itu 2/3 dari keseluruhan secara statistiknya. Tapi biasanya itu kita cenderungnya itu mengambil minimumnya itu 30 sampel data. 30 sampel data. Itu minimumnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua itu ingin melakukan penelitian menggunakan kuesioner, maka data yang rekan-rekan bisa butuhkan itu minimal 30. Nah, 30 ini bukan 30 data, 30 responden gitu ya, 30 responden. Nah, 30 ini terserah Anda mau pilih siapa aja. Kalau misalnya metode acak ya udah Anda pilih aja, terserah siapa yang mau Anda gunakan, yang mau Anda ajak serta untuk mengisi kuesioner. Atau Anda bisa menetapkan aja, oh ya udah satu kelas saya aja gitu, yang saya berikan, boleh aja gitu ya. Nah, minimalnya itu 30 target respondennya. Ada nanti kalau misalnya Anda ingin melakukan penelitian kualitatif, nah kualitatif itu nggak perlu banyak-banyak. 5-15 itu cukup gitu ya. 5-15 itu cukup. Tapi dia responden yang aktif. Artinya dia yang responden yang memang kerjaannya itu aja. Contohnya Anda ingin mengetahui kepuasan pengguna aplikasi mobile banking X, Y, Z gitu ya. Nah, Anda cukup mencari responden itu berjumlah 5-15 orang yang memang dianya itu hariannya itu menggunakan mobile banking itu gitu, X, Y, Z ini. Jangan gunakan mobile banking yang lain pula gitu. Misalnya Anda ingin Anda mencari atau Anda mendapatkan responden itu adalah pengguna mobile banking ABC gitu ya, nggak cocok nanti gitu. Jadi target responden ini yang perlu Anda tetapkan juga. Nah, kemudian pertanyaannya itu harus dimengerti, jangan ambigu. Nah, ini tantangannya ketika Anda ingin membuat suatu kuesioner ya untuk pendukung penelitian Anda. Jadi jangan berbelit-belit pertanyaannya, dia mudah dimengerti. Kemudian itu data harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau nanti di seminar hasil biasanya nih paling banyak ini bermasalah di sini. Artinya mahasiswa itu asal ngumpulin data aja. Bisa jadi orang tuanya disuruh, kakaknya disuruh, atau teman satu kamar kosannya disuruh ngisi, dan asal-asalan aja gitu. Nah, itu kelihatan ketika nanti dibawa ke dalam rumus statistiknya. Misalnya mencari deviasinya, atau nanti dibawa ke linear regresinya, mencari confidence alfanya, atau beberapa kurva lainnya yang berelasi dengan linear regresi linear tadi. Itu kelihatan data Anda kacau sekali. Apalagi kalau datanya nggak sempat
apa namanya, di cleaning ya. Kalau di data science itu ada istilahnya data cleaning gitu. Apalagi sampai ke sana, ya udah kacau banget nanti datanya Anda. Makanya data itu harus Anda pertanggungjawabkan. Kemudian jenis pertanyaannya, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Nah, ketika responden pertanyaan terbuka itu ketika responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-katanya sendiri. Kalau dia pertanyaan tertutup, maka responden itu harus memilih jawaban yang sudah tercantum dalam kuesioner. Ini biasanya rata-rata kebanyakan kuesioner itu merupakan apa namanya, jenis pertanyaan itu merupakan jenis tertutup. Karena biasanya ada pertanyaan atau pernyataan yang pilihannya itu sudah ditetapkan. Benar ya, ada ngisi angka 1, 2, 3 sampai 5 misalnya. Kalau 5 skala Likert, jadi ada yang namanya skala Likert. Nah, ada 5 skala Likert, maka 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ditentukan. 1 itu misalnya sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang terbuka ini biasanya berbentuk saran ya. Nah, itu biasanya paling terakhir itu biasanya ya. Paling terakhir sekali, maka jenis pertanyaan itu pasti ada saran. Ada saran atau masukan, nah itu masuk ke jenis pertanyaan terbuka gitu. Karena responden itu bisa mengetikkan sendiri jawaban yang mereka sukai gitu. Nah, selanjutnya alat pengumpul data adalah wawancara. Wawancara ini hampir mirip dengan kuesioner ya, tapi tidak ada instrumennya, artinya tidak ada tools kuesionernya, Anda cukup tanya jawab aja. Tanya jawab, kemudian hasil jawaban itu Anda catat, kemudian nanti Anda rangkum, ada analisis lah secara kualitatif. Kemudian alat pengumpul data berikutnya adalah melakukan observasi atau pengamatan langsung. Nah, ini contohnya apa namanya, kalau saya dulu ya sempat kerja di BIM itu menghitung kalau namanya saya lupa, itu standar zero exit, saya lupa namanya apa gitu ya. Jadi ada satu waktu saya duduk di belakang di apron ya, tempat parkir pesawat, seharian hanya duduk di sana sambil megang buku catatan, sambil megang HP, ada yang ada stopwatch-nya gitu, sambil nanti pena gitu ya. Nah, begitu saya satu megang HP lagi, handy talkie gitu. Nah, begitu dapat informasi bahwasanya pesawat Garuda landing gitu ya. Nah, di situ saya amati gitu sampai nanti Garudanya itu parkir. Nah, mulai bagasi pesawatnya itu dibuka, di situ saya langsung pencet stopwatch, kemudian saya lihat tuh catat pertama bagasi dibuka itu pada pukul berapa, misalnya dari pukul berapa, misalnya saya nama penerbangannya dulu ya, namanya GA berapa, GA 123, kemudian parkir di stand berapa gitu ya, nama parkirnya gitu ya, stand nama parkirnya. Nanti pintu bagasinya itu dibuka pukul berapa, misalnya 12 atau sebentar sebelumnya itu jadwalnya dulu, jadwal kedatangannya, kemudian nanti baru pintu bagasinya dibuka jam berapa. Nah, itu dicatat, kemudian lihat stopwatch sambil ketika semua bagasinya itu sudah turun, sudah di loading, sudah dimuat di kereta barang gitu ya, kereta barang itu. Nah, udah selesai habis semua, saya catat lagi. Nah, selesai tadi mungkin mulainya jam 12.30, selesai semua itu dimuat di keranjang dan dimasukkan ke conveyor. Conveyor itu yang apa namanya? Mungkin ada yang pernah berangkat pergi ya, pulang pergi naik pesawat yang membawa barang-barang. Kemudian nanti ada conveyor itu yang ban berjalan gitu ya, tahu ya, ban berjalan gitu ya. Nah, sampai ditaruh di sana itu langsung saya matikan stopwatch, saya bikin. Nah, itu baru sampai itu pengamatannya. Nanti ulang lagi. Jadi mulai ditaruh di conveyor itu sampai nanti habis gitu. Nah, kalau saya buka-buka cerita nih, yang paling lama itu bagasi itu selesai itu dulu di bagasi Lion Air. Itu paling lama sekali. Saya lupa berapanya gitu ya. Nah, itu adalah saya mengumpulkan data dalam bentuk observasi, jadi mengamati langsung. Nah, mungkin rekan-rekan semua pernah melihat kondisi ada di pinggir jalan, beberapa orang itu ngitungin jumlah mobil atau apa, nah itu juga melakukan observasi, pengumpulan data. Nah, contoh lainnya adalah, contoh berikutnya, bukan contoh, cara berikutnya dalam mengumpulkan data adalah dengan mengirimkan email atau mengirimkan post gitu ya, zaman dulu sekali ya,
sekarang tuh email, sistem email, atau by phone, atau alat komunikasi yang lainnya. Nah, rekan-rekan pernah nggak ditelepon sama orang Telkom? Sorry, ya, salah satu provider. Kemudian apa namanya? Menanyakan Bu atau halo dengan Venus ya, oke, sudah berapa lama menggunakan provider kami gitu. Kemudian bagaimana ini kepuasan? Ada nggak pernah dapat telepon seperti itu kira-kira? Halo, saya ditinggal tidur nih ya. Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Oke, enggak. Oke, belum pernah ya dapat telepon begitu? Atau Pernah, Bu. oh, pernah ya, Ikro? Bisa diceritakan, Pernah, Bu. bisa diceritakan deh? Waktu itu pas lagi paket data Telkomsel tuh, Bu, ada, Bu, promo paket promo dikasihnya itu, Bu. Oke. Waktu Jadi itu ditelepon kan sama CS-nya udah gitu. lama tuh, Bu, ya, Bu. Udah lama pakai Hmm. ya kartu Telkomsel tuh, Bu. Oke. Terus ditanyanya tuh mau dapat promo ini enggak, kata dia kan. Terus dikasihnya promo pakai data murah tuh kan, kalau iya langsung aja bilang ke CS-nya itu dibalas sama di pesannya tuh, Bu. Oke. Gitu aja, Bu. Oke, ya itu salah satu masuk dalam daftar pengumpulan data. Artinya mereka sudah bisa mengetahui berapa jumlah pelanggan mereka yang apa namanya yang terdaftar ya, atau yang ya mungkin yang sudah terdaftar lah untuk mengikuti paket tersebut gitu. Nah, ada juga melalui email juga pernah. Itu biasa kalau email itu perusahaan luar ya. Saya pernah beberapa kali itu karena mengikuti ada kursus online, jadi di Coursera gitu ya. Jadi mereka mengirimkan kuesioner berbentuk email. Jadi minta tolong diberikan penilaian terhadap kualitas kursus mereka seperti itu. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, mereka nanti nggak tahu tuh dipergunakan untuk apanya seperti itu ya. Tapi yang jelas itu salah satu cara mereka untuk mengumpulkan data. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau rekan-rekan semua akan melakukannya, saya ngarahnya ke tugas akhir sih sebenarnya ya. Kalau melakukan penelitian, tugas akhir atau pekerjaan yang kaitannya mengumpulkan data, datanya itu bukan berbentuk entrian aja gitu ya, tapi memang ada metode pengumpulan data. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan apa namanya ini 4 jenis ini. Pilih salah satu gitu ya, pilih salah satu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, pengolahan data, kita masuk ke data collecting ya. Pengolahan data ini ada dua. Yang dimaksud dengan pengolahan data itu adalah data yang sudah dikumpulkan, ya, kemudian nanti akan Anda olah. Jadi berdasarkan daftar pertanyaan yang Anda sudah kumpulkan di kuesioner tadi, atau di wawancara atau observasi atau by post gitu. Daftar pertanyaan yang sudah diisi, kemudian pertanyaan dalam daftar wawancara itu sudah ada jawabannya. Nah, atau pengamatannya atau observasi itu sudah dilakukan, itu kan data yang dikumpulkan, kemudian diolah datanya. Diolahnya itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bisa jumlahnya, bisa proporsinya, bisa persentasenya, bisa rata-rata, bisa simpangan baku, bisa koefisien korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan menghasilkan suatu data statistik. Oke. Nah, yang hasil pertanyaan tadi, daftar pertanyaan yang sudah diisi, atau pertanyaan wawancara yang sudah dijawab, atau pengamatan atau observasi sudah mendapatkan nilai-nilainya, data-datanya, nah ini disebut sebagai data mentah. Nah, jadi kalau di tugas akhir, rekan-rekan semua itu ketika dikomplain, akan ditanya, rekan-rekan misalnya dapat data dari BPS gitu ya, atau dari rumah sakit, atau dari manalah instansi seperti itu. Data itu nanti mau dijadikan semacam objek penelitian rekan-rekan semua. Sebutlah misalnya menggunakan salah satu metode analisis data ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, data mentah dari penelitian itu data yang mana? Nah, itu biasanya penguji akan bertanya.
Kalau udah ditanya begitu, gimana rekan-rekan menjawabnya? Ya, tinggal jawab, data mentah saya, data yang ini Bu, data yang saya peroleh pertama kali dari kantor tersebut, atau data pertama kali saya peroleh dari hasil pertanyaan jawaban kuesioner responden saya. Itu disebut data mentah. Nah, jika data mentah itu sudah rekan-rekan semua cleaning, artinya ada data yang ternyata nggak valid itu misalnya nggak ada isiannya gitu ya. Nah, otomatis itu kan dihapus agar data Anda itu bersih. Nah, itu sudah masuk dalam tahap pengolahan data. Ya. Oke, jadi definisi data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Sehingga agar data mentah tersebut dapat dimanfaatkan atau berguna, maka diperlukan pengolahan data. Jadi, Nah, contohnya itu misalnya berkaitan dengan jumlah atau total jumlah penduduk Indonesia, jumlah produksi beras di Sumatera Barat tahun 2020 atau 2021, kemudian rata-rata IPK mahasiswa Teknik Informatika ITB tahun akademik yang angkatan 2019-2020 misalnya gitu ya, atau berapa persen penduduk Indonesia yang berijazah S1. Nah, untuk yang mengetahui kondisi pertanyaan-pertanyaan tadi itu diketahui dengan melakukan pengolahan data statistik. Ya, ini saya lanjutkan. Nah, untuk menentukan metode, jadi sebentar, tadi setelah Anda mengolah data, tentu Anda butuh, ketika Anda masuk ke dalam tahap pengolahan data, tentu Anda membutuhkan yang namanya metode pengolahan data. Ada dua caranya, pertama pengolahan data secara manual, kemudian pengolahan data secara elektronik. Nah, kalau pengolahan data secara manual, ini karakteristik datanya itu adalah data yang tidak terlalu banyak ya, artinya nggak sampai ribuan gitu. Ya sekitar puluhan lah ya, kecil dari 100 gitu ya. Nah, itu bisalah Anda gunakan pengolahan data secara manual. Tapi terkadang ya nggak cukup nggak hanya sekedar level jumlah data yang banyak aja, tapi biasanya beberapa kebiasaan juga nanti akan mempengaruhi pengolahan data secara manual. Kenapa saya bilang kebiasaan? Untuk beberapa kasus itu ada pengumpulan data yang pengolahannya itu nanti dilakukan secara manual, karena tadi kebiasaannya di tempat itu atau untuk kasus itu data-datanya memang diolah secara manual. Nah, kekurangannya apa? Tentunya membutuhkan waktu yang lama dan kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu sangat besar. Nah, contoh untuk pengolahan data secara manual itu adalah telemark. Ya, telemark. Tahu ya telemark itu seperti apa? Ada yang tahu teli itu? Dihitung dengan teli gitu, dengan tali. Pernah lihat yang ini? Anda mungkin waktu SMA pernah melakukan pemilihan ketua kelas. Jadi nanti itu pernah ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini telemark gitu ya. Nah ini biasanya itu masih digunakan untuk menghitung surat suara sampai dengan saat ini. Sayangnya kita masih belum menggunakan yang elektronik. Nah ini riskan sekali nih, karena pertama ini bisa dimanipulasi dan tentu ini butuh waktu ya. Begitu ada habis nyoblos, yang itu mereka ngitung. Seharian hanya untuk ngurusin itu. Gitu. Nah itu kekurangannya gitu ya. Nah, kemudian ada pengolahan data secara elektronik atau electronic data processing. Ini biasanya digunakan untuk jumlah data yang sangat besar. Artinya sekali mereka mengolah data, ribuan data itu bisa mereka olah gitu. Contohnya ketika Anda ingin ketika misalnya ada suatu perusahaan atau suatu organisasi instansi gitu ya, dia punya data yang satu hari itu banyak data yang dientrikan gitu ya, banyak data yang dientrikan sampai nanti akhirnya 1 bulan. Nah, ketika sudah 1 bulan, mereka akan mengolah data itu, ingin mengetahui berapa total pemasukan bulanan atau berapa persen penggunaan dan lain sebagainya. Itu data yang banyak ya.
Itu nggak mungkin dihitung satu persatu. Apalagi kalau dia punya cabang yang banyak gitu. Ini biasanya di dunia perbankan gitu ya. Sehingga dia alat pengolahan data secara elektronik. Keuntungannya apa dengan menggunakan pengolahan data secara elektronik? Ada efisiensi dari sisi waktu, kemudian meminimalisir kesalahan pengolahan data. Nah, ini sebenarnya masih ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan tuh masih ada ya, tergantung dari matching tidaknya sistem. Jadi sebelum dilakukan di launching electronic data processing-nya itu harus dites terlebih dahulu. Jadi agar nanti nggak ada miss-nya di sana. Yang namanya sistem harus ada pengetesan, pengujian ya. Baru nanti kalau memang sudah benar-benar oke, baru itu bisa digunakan. Kalau enggak ya tetap aja kemungkinan terjadi kesalahan ini bisa jadi sangat besar. Nah, untuk menentukan metode mana yang baik, mana yang cocok itu tergantung pada seberapa besar datanya. Ini kata kuncinya. Jadi jika sedikit, maka dapat dilakukan pengolahan secara manual. Jika jumlah datanya sangat besar, maka pengolahan datanya dilakukan secara elektronik atau komputerisasi. Untuk suara pemilu, ini kan biasanya tidak masuk dalam kategori data besar ya. Kenapa? Biasanya untuk penghitungan suara-suara ini, dia dibagi per TPS. Jadi ketika habis nyoblos di TPS 1 gitu ya, nah itu misalnya pemilihnya di sana ada 200 orang, 200 itu masih termasuk kecil deh, masih data yang kecil gitu, 200 orang. Nah 200 itu nanti diteli seperti ini. Nah, namun ketika nanti semua TPS se-Indonesia, sebutlah ada TPS itu ada puluhan ribu, ada 10.000 TPS di Indonesia. 10.000 kali aja satu TPS itu 200 orang. Berapa itu ya? 2 juta gitu ya. Nah, nanti itu tentu nggak mungkin adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menggunakan manual. Nah, makanya di sini nanti ketika udah masuk ke tahap penghitungan secara global, masuk dari Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, itu digabung semua, maka butuh pengolahan data secara elektronik. Nah, secara umum metode pengolahan data, artinya pengolahan data secara umumnya itu ada dua ini, nanti metode yang lainnya itu berkaitan dengan teknis saja. Oke, kalau secara umum dalam statistik itu hanya dua ini yang kita kenal, namun nanti secara teknisnya itu akan banyak metodenya. Misalnya nanti kita ketemu itu di metode penelitian sebenarnya ya, nanti pembahasannya. Tapi itu teknis, misalnya dengan menggunakan metode kalau yang di data science itu K-means misalnya kan, atau K-nearest network seperti itu, atau algoritma neural network seperti itu. Nah itu pengolahan datanya. Nah, tapi secara umum pengolahan data dalam statistik itu dibagi menjadi dua ini. Nah silakan rekan-rekan semua siapkan kertas, nanti tolong dijawab ini. Jadi ini ada latihan sedikit ya. Diasumsikan bahwa para pemilih pada pemilihan ketua BEM tahun 2019 di kampus ITB itu ada 4 orang perwakilan dari prodi. Jadi untuk menjadi anggota BEM itu ada 4 prodi yang mencalonkan. Ada prodi elektro itu diberikan nomor urut 1, prodi TI nomor urut 2, teknik mesin 3, teknik sipil 4. Nah, jika hasil suara yang masuk itu 45, artinya 45 orang ya yang melakukan pemilihan terhadap 4 calon ini, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil dari suara yang masuk tadi, suara yang memilih tadi gitu ya, yang memilih 4 perwakilan. Nah, ini dia. 2 ini berarti dia memilih prodi teknik informatika, 2, kemudian 1 ini prodi elektro, kemudian ini teknik mesin, ini informatika, ini sipil, mesin, elektro, informatika, mesin, nah seperti itu ya. Nah, dari data ini, silakan dibuatkan tally mark-nya untuk menentukan berapa jumlah masing-masing suara untuk setiap prodi. Oke. Ya, Anda mau screenshot dulu ini boleh, atau saya nggak tahu nih, kalau misalnya pakai laptop ini bisa, nanti Anda bisa screenshot foto atau apalah gitu dari HP gitu ya. Tapi kalau nggak dicatat dulu aja, nanti diingat-ingat gitu.
Silakan dicatat dulu aja. Saya kasih waktu 1 menit buat mencatatnya. Oke, kalau sudah, nah bentuknya. Jadi Anda silakan buatkan jawabannya nanti seperti ini. Hasil pengolahan data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik tabel yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi silakan Anda buat tally-nya di sini. Silakan mau dicotakan kertasnya nanti. Bu, bisa dibalikan slide yang tadi nggak, Bu? Oh, oke, bisa, bisa. Sudah ganti belum ya? Sudah ya? Oke, silakan. Oke, kalau sudah dicatat, silakan nanti ditampilkan prosesnya. Dalam artian nanti Anda buatkan begini, prodi TE itu ada Anda bikinkan prosesnya boleh misalnya satu, nanti sama dengan sama dengan berapa gitu ya. Prodi TI sama dengan berapa, prodi teknik mesin berapa gitu. Nanti total keseluruhannya nanti Anda buatkan sama dengannya. Ada yang sudah selesai menelinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, satu persatu dulu, sebentar.
Saya stop share dulu ya. Nah, silakan yang sudah selesai. Nanti bisa diperlihatkan ke ke video hasil kerja, ke kamera hasil kerjanya, boleh. Mutmainah sudah belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Sonia Alfitri? Sonia Alfitri? Belum ya? Muhammad Syidik? Hadir, Bu. Oke. Agi? Belum, Bu. Ngulang Belum. lagi. Oke. Ferdi Saldoni? Belum, Bu. Reza? Belum, Bu. Belum. Bisa tunjukin gambarnya lagi, Bu? Oke, sebentar. Ini ya. Ada ya? Yang sebelumnya, Bu. Oh, yang sebelumnya. Nih. Isi, Bu. Oke. Siapa yang sudah? Tadi ada yang sudah Isra ya? Ahmad udah, Bu. Ahmad, oke. Ahmad Badar Satria. Oke. Silakan. Bisa dilihatkan Ahmad didekatkan. Oke, ada berapa itu? 12 ke 15? Oke. 15, 12, 7 sama 11, Bu. Oke. Nanti kita coba hitung bersama ya. Makasih ya, Ahmad ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya ada? Ada. Siapa tadi yang bilang ada? Dinda, Bu. Oke, silakan Dinda. Sudah. Tadi sama kayak Ahmad, Bu. 15, 12, 7, 11. Totalnya 45, Bu. Oke, bisa diperlihatkan hasil kerjanya? Bisa diaktifkan ininya, videonya, kameranya? Ini, Bu. Cuman di laptop, Bu. Maksudnya sebentar. Saya nggak lihat ada di sini. Bentar ya. Oke. Oke. Selanjutnya siapa? Udah tahu. Oke. Ikrayadi sudah, Bu. Sebentar. Deva Liur. Makasih ya Dinda ya. Ini, Bu. Jawaban sama seperti Ahmad tadi, Bu. Sama ya. Oke, good. Deva Liur. Siapa lagi, Ikro? Kasih Deva. Oh, saya tuh di laptop, Bu. Ke share screen gimana, Bu? Boleh share screen, boleh. Ini, Bu. Oke, Share sebentar. screen. Sebentar, saya berhentikan share screen saya dulu ya. Oke, Bu. Oke, silakan. Nggak bisa katanya, Bu. Host disable to share screen, Bu. Oke, sebentar. Sudah, coba lagi. Baik, Bu. Ini, Bu. Oke, sebentar. Oke. Oke, good. Kasih ya, Ikro ya.
Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau memperlihatkan hasil kerjanya? Ya, hitung-hitung responnya dapat poin nilai loh ini ya. Denisa, Bu. Oke, Denisa, silakan. Sama ya, 15 juga. Iya, Bu. Oke. Oke, good. Terima kasih ya, Denisa. Berikutnya ada lagi? Ada, Bu. Venus. Iya, Bu. Oke, silakan Venus. Di share screen aja ya, Bu. Oke, silakan. Kelihatan, Bu. Oke. TE 15, oke. 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 Hanya saja tally-nya nggak kelihatan ya, Di ya. Paham ya maksudnya ya, tally ya? Halo? Iya, Bu. Ya, tally itu artinya apa namanya garis-garis sampai 4 nanti sampai 5 Oh, nanti ya sampai dicoret. 5 ya. Ya sampai 4 itu nanti dicoret gitu 5. Itu yang belum ya Denisa ya. Venus ya, sorry ya, Venus ya. Iya, Bu Bu. Mutmainah, Bu. Oke, siapa lagi? Mutmainah. Makasih Venus. Tapi Mutmainah jawabannya silakan. sama juga, Bu. Bisa ditampilkan? Sama ya. Oke. Iya, Bu. Oke, makasih Mutmainah. Sama, Bu. Oke, berikutnya ada lagi? Di mana, Bu? Ferdi, setelah Ferdi Reza. Oke, good. Thanks Ferdi. Reza? Oke, sama itu ya? Iya, Ya, Bu, sama. oh ya, 15 aja doang kelihatan. Seperti Reza Mahendra. Berikutnya ada lagi? Mareta, Oke, yang cowok tadi siapa? Rizky dulu. Apa siapa yang cewek siapa tadi? Mareta, Bu. Mareta. Sebelum Mareta tadi siapa? Fajri. Fajri. Fajri, Mareta, kemudian Rizky Pratama. Oke, Fajri dulu. Oke, sama ya. Oke, makasih Fajri. Fajri Jauhari sama kayak nama adik saya. Oke, selanjutnya Marita, silakan. Oke, sama ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Marita. Selanjutnya Rizky Pratama Ilahi ya. Anda di mana tuh, Dik? Ibu kepo, Bu, kayak gitu ya. 15. Oke, sama ya. Oke, Iya, Bu. ada lagi? Ya, makasih Rizky. Gibran, Bu. Ini, Bu. Oke, Beni, Gibran, Wulan, Lucy. Wulan dulu. Wulan, nanti Beni, Lucy ya. Iya, Bu. Wulan, Beni, Lucy, kemudian Gibran. Wulan dulu. Baik, Bu. Ulang pakai laptop nggak apa, Bu? Oh, boleh di share screen aja ya. Wulan. Enggak, dilihat aja, Oh, Bu. gitu. Oh ya, oke, silakan. Oh, ini nggak jelas nih, Dek. Jelasin lagi. Oke. Sip. Ya, Bu. Oke, cuma proses tally-nya nggak kelihatan juga ya? Enggak, Bu. Nggak kelihatan ya? Oke. Kasih, Nanti Bu. untuk kalau misalnya ada tugas atau nanti ada ujian, itu proses tally-nya dibuatkan ya. Baik, Bu. Terima kasih Wulan. Berikutnya siapa tadi? Beni ya? Iya, Bu. Oke, silakan Beni. Siapa Lucy ya nanti ya?
Ini Bu. Oke, thanks Benny. Oke, berikutnya Lucy dan terakhir Gibran. Oke, thanks Lucy. Berikutnya Gibran. Oke, sama semua ya, 45 ya. Oke, ada lagi yang mau memperlihatkan hasil kerjanya? Pandino, Bu. Pandino, oke, silakan Pandino. Oke, good. Terima kasih ya, Pandino. Sama-sama, Bu. Ada lagi? Silakan. Aji, Bu. Siapa? Oh, Aji. Aji F ini apa? Aji Hangesti. Oke, Aji. Deketin lagi bisa. Oke, sip. Oke, sama ya, 45 ya. Udah di total, benar 45. Halo, Aji. Wah, Mana, Bu? sudah di total semua, udah 45 totalnya. Udah, Bu. Udah, oke. Oke, ada lagi yang mau memperlihatkan hasil kerjanya? Mustika, Bu. Mustika Aulia, silakan. Sebentar, deketin lagi. Oke, oke. Oke, makasih Mustika. Namun proses telinya belum kelihatan ya, Mustika ya. Ya, Mustika ya. Udah, Buat Bu. sudah. Cuma apa namanya proses menelinya itu belum kelihatan ya, yang garis-garis kemudian dicoret itu belum kelihatan ya. Oke, jadi nanti beberapa rekan-rekan semua yang tadi saya sudah coba cek ada langsung menuliskannya boleh karena memang betul. Cuma nanti mohon dituliskan proses menelinya. Nah, itu sebenarnya yang akan diminta nanti ketika mana tahu keluar itu di UTS gitu ya atau di tugas-tugas berikutnya. Ada lagi yang mau memperlihatkan hasil kerjanya? Lagi Bu. Agi, silakan Agi. Nampak Bu. Oke, nampak. 45 ya jumlahnya ya. Iya Bu. Oke. Berikutnya ada? Cukup. Oke, cukup nih kayaknya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang udah partisipasi di latihan hari ini. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, Diva, gimana mau melihatkan boleh, silakan. Oke, Diva, yang siapa Diva baru sampai ya? Lia, sorry, Lia Yulianti. Oke, langsung gabung aja Adik ya, langsung join aja ya. Oke, Diva silakan. Iya Bu. Kameranya masih Mana dia, Diva? Bu. Oke. Ngajarin gue. Ya, ini Bu. Oke, good. Thanks ya, Diva. Itu lebay, Cen. Parah banget. Oke, tidak ada lagi ya.
Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, ini berarti sudah. Oke, ini nanti tadi sudah diisi sama rekan-rekan semua ya. Nanti tulis begini. Ada berapa? Ada 3 ya, 15 ya. 15. Nah, ini nanti sama dengan 15. Begitupun juga untuk yang lainnya nanti ada di total. Totalnya jadinya berapa? 45. Cocok nggak? Oke ya, sudah paham sampai di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan pengolahan. Oke, ini disebut dengan pengolahan data manual. Nah, berikutnya ada lagi. Nah, ini menarik nih. Oke, nih. Ada suatu survei. Ini silakan sambil Anda catat boleh ya. Ini tugas lagi nih. Tapi saya berharap kalau bisa buat yang lain yang tadi tidak tampil, yang tadi tidak menampilkan hasil kerja, silakan nanti mencoba ini. Tapi bagi yang Bu, tadi saya sudah menjawab, apakah masih boleh menjawab lagi? Silakan gitu ya. Penting itu nambah nilai. Gitu. Oke. Apa namanya? Yang ini, jadi ini ada suatu survei dilakukan terhadap 10 perusahaan di daerah bypass, gitu. Diambil secara acak. Nah, untuk mengetahui jumlah dan rata-rata modal serta presentasi perusahaan dengan modal yang kurang dari suatu nilai tertentu, maka survei ini dilakukan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui jumlah, kemudian rata-rata modal serta persentase perusahaan yang kurang dari suatu nilai. Jadi 3 ini nih target yang mau kita cari gitu ya dari hasil survei. Nah, dari hasil penelitian diperoleh data mentah 10 perusahaan sebagai berikut. Nilai dalam jutaan rupiah. Jadi artinya 50 juta, 40 juta, 70 juta. Oke. Ini hasil surveinya tadi. Hasil survei terhadap 10 perusahaan di daerah bypass. Sekarang silakan dicoba ya jawab soal ini gitu ya. Ini satu kasus ya, ini satu kasus. Jadi silakan Anda coba jawab. Yang ditanyakan itu adalah tentukan jumlah dan rata-rata modal serta persentase perusahaan dengan modal yang kurang dari 100 juta. Jadi yang pertama itu rekan-rekan cari berapa jumlahnya, artinya jumlah modal ini ya, gitu ya. Kemudian rata-rata modalnya, kemudian persentasenya yang kurang dari 10 rupiah. Nah, silakan dicatat dulu sebelum nanti saya buka lanjutkan slide-nya ke sini. Oke. Nah, jadi yang ditanya itu ini ya, jumlah modal, rata-rata modal perusahaan, sama persentase perusahaan yang modalnya itu kurang dari 100. Kasusnya mana? Kasusnya yang ini. Silakan rekan-rekan semua catat, kemudian nanti dicari. Saya kasih waktu berapa ini? 5 menit cukup? Kelebihan kayaknya ya. Ya, saya kasih waktu 3 menit deh. Silakan. Bu, Ya. itu angka-angkanya itu dalam juta ya, Bu. Misalnya 50 juta, 40 juta, 70 juta gitu, Bu. Ya, benar. Udah, Bu. Udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Siapa tadi nih? Venus ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Sudah dijawab ini ya, jumlahnya berapa gitu ya. Sudah tahu ya jumlahnya berapa, rata-rata berapa gitu ya. Iya, Bu. Persentase. Oke, Venus. Bentar saya catat dulu. Kita tunggu temannya ya. Iya, Bu.
Ada yang sudah selesai? Silakan. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Atau Bu, nggak ngerti gimana ininya? Mungkin ada? Nah, kalau tadi kan pertanyaannya ada jumlah, maka ya silakan cari jumlah dari data ini. Kemudian rata-rata modal, cari rata-rata modal dari angka-angka ini. Kemudian persentase perusahaan dengan modal yang kurang dari 100 juta. Nah, dicari dari angka-angka ini. Oke. Sepertinya nggak ada nih selain dari Venus. Oke, Venus. Deva gimana, Deva? Bisa? Iya, Bu. Bisa? Sudah terjawab? Deva lagi di kamar apa, Bu? Balik dari kamar mandi, Bu. Oh, oke, oke. Bu. Iya. Siapa tadi? Ahmad bertanya, Bu. Oke, Ahmad. Ahmad, ya, Ibu menjawab. Persentase perusahaan dengan modal kurang dari 100 juta itu dipresentasikan gitu, Bu, hasilnya, Bu. Saya 60% gitu, Bu. Siap, dalam persen. Misalnya 50%, 20%, atau 70%. Gitu. Oh, iya, Bu. Oke, Venus, halo, Venus masih bersama saya? Ibu. Masih ya. Kalau jumlahnya berapa, Dek? Dapatnya? Sebutkan aja. 750 dapatnya, Bu. 750, Bu. Oke. Tadi sama Ahmad ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada yang dapat 750? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Yang ngomong ada ini coba bisa ditunjukkan hasilnya ke saya? Bisa, Bu. Oke. Jumlah aja ya, saya nggak tahu gimana Anda menunjukkannya. Atau Anda tutup yang bagian lainnya, boleh gitu. Tapi saya butuh yang bagian jumlah modal saja dulu.
Nanti kelihatan loh sama teman-temannya, dicuri nanti jawabannya, rata-rata modal perusahaan. Oke, siapa tadi? Bulan. Iya, Bu. Bulan ya tadi, itu siapa ya? Enggak ya? Lucy tadi, Yang Bu. bilang. Oh, oke. Lucy. Sorry deh. Ini Isi, Bu. layar. Siapa deh? Pakai kamera belakang aja, Bu. Boleh. Share screen enggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Bentar, saya nggak ketemu Anda ya. Saya ini dulu deh. Stop share dulu. Lucy ya, benar ya Lucy? Oke. 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 Sip. Thanks Lucy. Oke, ada lagi? Yang menjawab 750? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Ada, Oke. Bu. Oke. Ada Ikro, Mutmainah, Reza, benar ya? Sama siapa Iya, tadi? Gibran. Oke, Ikro dulu. Enggak ada, Bu. Oh, nggak ada Gibran. Oke, Reza, oke. Bu, Reza. Oh, Reza. Oke. Santai Gibran. Iya, Bu. Oke, Ikro. Oke. Anda langsung dapat nilai rata-rata 75. Oke, saya okekan ya. Siapa ini tadi? Si Ikro ya. Oke, Ikro. Dan thank you. Ya, Bu. Tadi mic-nya ke mute, Bu. Oke. Sip. Mutmainah. Iya, Bu. Oke, silakan Dek. Oke, udah sekalian dengan ini ya berarti ya. Sekalian dengan rata-rata berarti ya. Iya, Bu. Oke. Berikutnya Reza. Bu, sekalian aja dengan rata-rata ya, Bu. Ya, boleh. Berapa 750 dan 75? Ya, Bu. Oke. Yang Venus sama Ahmad rata-ratanya dapat berapa? 75, Bu. 75. Ya, Ahmad 475 juga, Bu. Ya, Oke. persenannya Persennya berapa? 70%, Bu. Oke, good. Ahmad dapat berapa? Iya, dari 10 data cuma 7 yang masuk, berarti itu 70%, Bu. Oke, good. Ada lagi yang mau memperlihatkan hasil kerjanya? Bulan, Bu. Bulan, oke. Saya kasih waktu 2 menit ya. Karena bentar lagi udah mau close. Bulan, Bu. silakan. Oh, Deva, oke. Setelah itu Deva. Sip, Bulan silakan. Iya, Bu. Apa tuh, Dek? Apa tuh? Oke, good. Makasih, Bulan. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Deva, silakan Deva Liu. Oke, ini Bu. Jumlah semuanya tadi 750, Bu. Rata-rata 750 per 10 jadi dapat 75. Dan jadi Oke. persen tadi kan ada 7 apa? Jadi 70%, Bu. Oke, good. Oke. 1 menit lagi. Ada lagi yang mau ngumpulin poin-poinnya? Poin-poin nilai? Denisa, silakan Denisa. Oke, bisa dijelaskan deh total keseluruhannya ya, jumlahnya total keseluruhan ya. Masih mute mikrofonnya. Iya, Bu. Oke. Kemudian rata-rata 750 dibagi 10. Iya, Oke, kemudian persentase 70%. gimana bisa dapatkan 70%? Karena yang perusahaan yang di bawah 100 juta tuh ada 7 perusahaan, Bu. Oke. Kemudian 7 diapain? Kenapa bisa dapat 70%?
Masih mute ya? Halo. Halo, halo. Halo, Denisa. Wah, saya ditinggal. Halo. Oke. Good, Dr. Terima kasih. Lumayan ya. Jadi kayaknya semakin sini agak semakin berkurang respondennya saya, penjawabnya saya. Nah, di sini saya coba menuliskan bagi rekan-rekan semua yang mungkin bingung Bu dari mana dapatnya gitu ya. Nah, halo, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, Bu. Ya. Oke. Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, dari soalnya gitu ya, jumlah modal itu berapa gitu. Jadi Anda jumlahkan semua modal yang tadi terdata berdasarkan hasil survei. Ada 50 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 100 ditambah 120 ditambah 80 ditambah 110 ditambah 90. Hasilnya berapa? 750 juta. Cukup ini aja sih sebenarnya ya. Rekan-rekan nggak perlu harus bikin tambah no rempong gitu. Banyak waktu terhabiskan untuk membuat namanya. Cukup juta aja belakangnya cukup ya. Tulisan juta gitu. Nah, kalau rata-rata perusahaan cara menghitungnya gimana? Jumlah data dibagi banyak data. Oke, good. Makasih ya. Nah, ini saya coba bantu di sini. Jumlah data kita ada berapa? 750. Oke. 750. Banyak data, artinya berdasarkan hasil survei gitu ya. Ada berapa perusahaan? 10. 10. Nah, dibagi 10 atau ini. Nih, bagi 10. Sama dengan berapa? 75. 75. Oke. Juta. Ini rata-rata modal perusahaan. Nah, berikutnya adalah persentase perusahaan dengan modal yang kurang dari 100. Nah, kalau lupa ada berapa, saya balik ke sini lagi. Sorry. Nah, ini. Yang perusahaan yang modalnya kurang dari 100 itu yang mana? Ada yang mana tuh? 50, 40, 70, 60, 70, 80, 90, 30, 80, 90. Oke, jadi ada 7 ya? Ya. Yang kurang Ya. dari 100. Nah, sehingga nanti nih. Oh, nggak bisa. Jadi di sini 7 per 10 kali 100. Oke, dibagi 10 Kali 100. dikali 100. 100 apa? 100%. Oke, sama dengan berapa? 70%. 70%. Oke ya, bisa ya, gampang ya. Gampang lah ya. Gampang lah ini. Gini-gini doang kok soalnya, Dik. Gampangan ya. Nah, gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, good. Berikutnya adalah mengenai persentase presentation of data. Ini saya berikan saja link video, oke ya. Link videonya nanti saya berikan sebentar lagi. Nah, penjelasannya itu nanti ada di link video, presentation of data gitu. Video saya juga kok, deh. Jadi ada banyak gitu ya. Kalau saya sampaikan juga kurang efisien juga nih. Kemudian apa lagi? Nah, minggu depan kita masuk ini ya, distribusi frekuensi. Oke ya. Link videonya sebentar, saya coba. Oke, di sini saya share di chatnya. Nah, ini ada link video yang membahas tentang presentation of data. Silakan rekan-rekan tonton ini ya.
nanti tunggu ada tugas mandiri yang nanti akan aktif itu, kalau saya tidak salah itu nanti Anda bisa mengerjakannya di hari Sabtu tapi malam gitu ya. Hari Sabtu sekitar pukul range-nya itu dari pukul 8 pagi apa saya lupa ya. Nanti saya coba nanti infokan lagi. Jadi ada tugas nanti yang berkaitan dengan materi yang sudah dibahas dari sejak pertemuan pertama sampai dengan yang link video ini. Nah, tugasnya itu nanti akan aktif di hari Sabtu. Jamnya itu kayak saya nggak salah apa pagi atau malam gitu. Tapi nanti berakhirnya itu pukul 12.00 malam di hari Sabtu. Oke ya. Jadi hanya cuma segitu waktu saya berikan untuk mengerjakannya. Jadi kata kuncinya adalah silakan nanti dipelajari lagi. Nanti setelah ini saya upload materinya. Dipelajari lagi untuk yang videonya jangan lupa ditonton agar nanti Anda bisa semakin memahami karena kuisnya itu sangat-sangat singkat sekali gitu ya. Ada 10 pertanyaan kalau saya tidak salah gitu ya. Saya lupa pertanyaannya. Jadi nanti ada tugasnya di sana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, saya minta bantu dulu. Tolong diaktifkan kameranya, bisa ya? Kita foto bersama dulu. Foto bersama. Muhammad Sidik, Mareta, Gibran, Aji, Firmansyah. Hari Primadana, Ziva Zahran, Fadila. Oke, saya hitung dulu ya. Ada 2 kali nih saya akan ngambil. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak untuk kehadiran